Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Leni Octavia, NIM channel 1171341 dari kelompok 25. Jadi hari ini saya akan melakukan keterampilan skin slit smear. Jadi untuk dan bahannya itu pertama ada scalpel, di mana scalpel ini tangkai nomor 3 dengan pisau nomor 15. Jadi itu ada handscoon, ada plaster, ada baskom berisi lisol 5%, ada alkohol 70%, ada alkohol swab, ada kapas, ada kain kasa, ada tisu, ada larutan disinfeksi, ada alat tulis menulis, ada api bunsen, ada objek gelas, ada air mengalir, lalu ada sabun cair, selanjutnya itu ada tempat sampah medis. Selamat pagi Pak. Pagi dok. Perkenalkan saya Dr. Yani, bertugas pada poliklinik hari ini. Kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Syawal dok. Bapak Syawal, umurnya? 48 tahun. Oke, 48 tahun. Di mana tinggal Pak? Di Goa. Di Goa. Pekerjaannya? Pegawai dok. Pegawai. Baik Pak, jadi berdasarkan surat rujukan yang diberikan dokternya Bapak sebelumnya, jadi di mana dokternya Bapak itu meminta untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tambahan ini dinamakan pemeriksaan slit skin smear, di mana pemeriksaan ini nanti saya menggunakan Pak, namanya ini scalpel. Nah, di mana nanti ada namanya, ini scalpel ini memiliki ujung yang runcing, dinamakan bisturi ataupun ujung tajamnya. Nah, nanti mungkin ini akan saya goreskan di bagian telinga, kedua telinga Bapak, ataupun di bagian permukaan kulitnya Bapak, di mana yang ada yang bermasalah di bagian lengannya Bapak. Tadi saya lihat di suratnya. Jadi Pak, kira-kira kan nanti ini pemeriksaannya agak mungkin tidak mengenakan Pak, nanti kalau saya sayat, kira-kira apakah Bapak bersedia melakukan ini? Bapak bisa menolak juga? Bersedia lakukan. Oke, baiklah Pak. Jadi sebelumnya saya mempersiapkan alat dan bahan saya terlebih dahulu. Jadi pertama-tama Pak, Bapak silahkan duduk di kursi tersebut, karena di kursi pemeriksa dengan lampu yang terang. Jadi pertama-tama saya akan melakukan namanya persiapan diri, yaitu persiapan dirinya itu saya dan alat-alat, yaitu pertama kita mengambil kaca objek. Dulu. Pertama-tama saya akan melakukan cuci tangan rutin 6 langkah, dan juga saya akan melakukan pemasangan handscoon. Saya ambil desinfeksi dulu. Oke. Dan setelah saya melakukan desinfeksi, saya akan memasang handscoon. Dimana ini untuk menghindari kontaminasi dari saya ke pasien ataupun sebaliknya. Setelah saya memasang handscoon di sebelah kanan saya, lanjutkan untuk pemasangan handscoon di tangan sebelah kiri saya. Jadi setelah saya melakukan pemasangan handscoon dan juga cuci tangan rutin, lalu kita mengambil kaca objek tadi yang telah kita tulisi namanya pasien dengan Bapak Syawal. Di belakang kaca objek kita tulis Bapak Syawal dengan nomor paramediknya. Lalu kita juga menuliskan 3 bagian, di mana kita akan membagi 3 nanti untuk membatasi supaya tidak terjadinya kontaminasi antara satu dan lainnya. 1, 2, 3. Setelah kita melakukan pembatasan tersebut, selanjutnya kita akan melakukan disinfeksi kepada pasien. Jadi kita menggunakan alkohol swab.
Tapi Pak, saya akan melakukan disinfeksi untuk menghindari kontaminasi. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu, tapi Pak, maskernya. Jadi kita mengambil kita pertama-tama mendisinfeksi terlebih dahulu di bagian cuping sebelah kanan, di mana dari arah dalam menuju keluar, dan kita lihat bagian manakah yang tampakan yang seperti kemerahan ataupun tampakan aktif. Ready Pak? Oke. Setelah kita mendisinfeksi, lalu kita mengambil scalpel, lalu kita sambil tangan kiri kita menjepit antara ibu jari dan juga jari telunjuk sampai terlihat warna keputihan atau kepucatan. Lalu kita ambil scalpel yang telah kita masukkan bisturinya. Baru selanjutnya kita akan menyayat sepanjang 5 mm dan sedalam 2 mm dengan nanti pada saat kita menyayat kita memutar sebesar 90 derajat sambil kita mengambil bagian bubur jaringannya. Selanjutnya kita ambil kaca objek tadi, kita letakkan di bagian pertama. Lalu kita letakkan di bagian yang pertama tadi, lalu kita putar sebesar berdiameter 8 mm. Kita memutar. Oke, selanjutnya kita tutup dengan plester lukanya dari pasien dengan kain kasa dan plaster seperti ini. Oke, setelah kita tutup dan dengan plester, kita ambil scalpel tadi, lalu kita lap di alcohol swab supaya menghindari kontaminasi antara yang tadi melap. Setelah kita lap dengan alcohol swab, lalu kita melidah apikan selama 3-4 detik. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan yang sama di sebelah cuping sebelah kirinya Bapak. Tapi Pak, hadap sini. Yang pertama-tama kita ulangi lagi, kita ambil alcohol swab. Oke, lalu kita disinfeksi di bagian lukanya Bapak. Tapi Pak, kita disinfeksi dari arah dalam keluar, dari mana kita sambil melihat bagian yang kemerahan ataupun yang aktif. Nah, kenapa di sini kita tidak menggunakan wajah? Karena takutnya ada kosmetik dan mengganggu kosmetika di bagian wajah. Makanya kita menggunakan cuping ataupun di bagian tangan. Lalu kita lanjut, kita ambil pegang tangan kiri kita memegang bagian ibu jari dan jari telunjuk sampai terlihat ke warna agak seperti pucat. Lalu kita masukkan sayat scalpel dan bisturi ini sepanjang 5 mm dan sedalam 2 mm. Nah, pastikan bahwa tidak ada darah karena dapat mengganggu nanti pembacaan. Oke, setelah kita sayat dan sayat sepanjang 2 meter dan sedalam 2 mm, dan kita koreks dengan derajat 90 derajat, lalu kita ambil bubur jaringannya, lalu kita taruh ke bagian kedua, di mana tidak boleh sampai ketemu bagian 1 dan bagian 2 tadi, dan diputar sebesar 8 mm, atau kita bikin putaran diameter 8 mm. Setelah itu kita bersihkan scalpel dan bisturi ini menggunakan alcohol swab. Lalu kita lidah apikan selama 3-4 detik. Oke, selanjutnya kita untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu di bagian tangannya Bapak atau lengannya Bapak. Jadi Pak, nanti saya masih lanjutkan dengan pemeriksaan sama. Saya ambil alcohol swab. Saya putar dari arah dalam keluar. Oke, setelah saya putar dari arah dalam keluar, kita mengambil tadi tangan kiri saya untuk mencubit sampai kelihatan putih dan memastikan bahwa tidak sampai kena ataupun tidak ada darah.
Oke, kita ambil, kita set 5 mm dan sedalam 2 mm, dan kita pastikan bahwa derajat pada saat pemutaran itu 90 derajat. Lalu kita ambil bubur jaringan, lalu kita ambil taruh lagi di bagian kaca objek ini, di bagian yang ketiga. Dengan yang cara sama itu kita putar atau bikin bulatan sebesar 8 mm. Nah, setelah itu kita ambil dan plester lagi. Nah, setelah itu setelah kita plester, kita disinfeksi lagi ini menggunakan alcohol swab, dan juga kita taruh di bagian bagian baskom yang berisi lisol 5-10%. Lalu kita ambil kaca objek ini, lalu kita untuk memfiksasikan, kita lidah-apikan di atas api bunsen sebanyak 3-4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya yaitu kita ambil tisu, lalu kita taruh ke dalam tisu dan kita siap untuk melakukan pengiriman. Dan kita taruh kita ambil amplop. Lalu kita siap untuk melakukan pengiriman berserta dengan penjelasan dari hasil yang kita dapatkan. Setelah melakukan pengiriman, kita melakukan pembersihan alat-alat, yaitu tadi bisturi dan skalpel sudah masuk di lisol. Yang persen kita taruh seperti bekas-bekas alcohol swab dan plester ataupun kayak kasa sisa ke sampah. Lalu kita melakukan pembukaan handscoon, lalu kita buang ke sampah medis. Nah, selanjutnya kita melakukan cuci tangan rutin 6 langkah lagi. Oke, setelah selesai, saya akan memberikan mungkin edukasi kepada pasien. Jadi Pak, pemeriksaannya yang saya lakukan telah selesai. Jadi nanti hasilnya ini saya sudah masukkan dalam amplop dan saya siap untuk mengirimkannya ke dokter yang tadi meminta rujukan ke saya. Jadi Pak, mungkin untuk sambil menunggu hasil, Bapak juga jaga kesehatannya, cuci tangan secara teratur, mandi juga 2 kali sehari, makan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya Bapak. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, terima kasih Pak, semoga lekas sembuh ya Pak. Terima kasih dok. Iya. Demikianlah keterampilan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.